Al-Quranul Karim Allah Ta'ala turunkan tidak hanya menjadi bacaan, tapi dia bermanfaat untuk sebuah proses pengobatan, baik untuk penyakit zahir maupun penyakit batin. Sebagaimana Allah firmankan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan sebagian Al-Quran kami turunkan itu berfungsi untuk menjadi syifa, obat. Dalam kamus bahasa Arab ada dawa, ada syifa. Syifa ini langsung berkaitan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ada juga dawa. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya, kata Nabi. Wa dawa'udz dzunub, obat penyakit dosa adalah al-istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Jika kesalahan dan dosa itu masuk kategori yang ringan, bisa diselesaikan dengan permohonan ampun kepada Allah, banyak istighfar. Jika dosa itu yang dilakukan masuk dalam dosa besar, tak cukup kita beristighfar mohon ampun, tetapi harus melalui proses bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farada siyama Ramadan ala ummati khairil bariyah kama farada ala umamil madiyah li syara'i'il islamiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi mi yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muwahhidin Al-Mukarram Dr. Ustadz Haji Fahrul Razi, panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Nasihin, panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Sahabat kita dari mobil kemanusiaan ikut hadir, mudah-mudahan perjuangan usaha beliau dalam ridho dan payung rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa yang menjadi wasilah saya bisa bersilaturahmi dengan jamaah Al-Muwahhidin, sahabat kita dari Badan Wakaf Al-Quran yang
hari ini menyebabkan kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita yang singkat membawa manfaat dunia dan akhirat. Jamaah yang mulia, Al-Quranul Karim Allah Ta'ala turunkan tidak hanya menjadi bacaan, tapi dia bermanfaat untuk sebuah proses pengobatan. Baik untuk penyakit zahir maupun penyakit batin. Sebagaimana Allah firmankan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan sebagian Al-Quran kami turunkan itu berfungsi untuk menjadi syifa, obat. Dalam kamus bahasa Arab ada dawa, ada syifa. Syifa ini langsung berkaitan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ada juga dawa. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya, kata Nabi. Wa dawa'udz dzunub, obat penyakit dosa adalah al-istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Jika kesalahan dan dosa itu masuk kategori yang ringan, bisa diselesaikan dengan permohonan ampun kepada Allah, banyak istighfar. Jika dosa itu yang dilakukan masuk dalam dosa besar, tak cukup kita beristighfar mohon ampun, tetapi harus melalui proses bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dahulu ada seorang pembunuh. Jumlah orang yang ia sudah bunuh 98 orang. Ada di dalam kitab Riyadus Shalihin. Ada juga dijelaskan dalam syarahnya Dalilul Falihin. 3 lembar hadis tersebut menerangkan tentang proses pembunuh yang sudah membunuh orang sebanyak 98. Begitu ia hendak bertobat, di sebuah kampung dia dapat informasi ada seorang yang bisa memberikan bimbingan dalam rangka bertobat. Setelah dijumpai, dia ditanya, apa yang menyebabkan kamu ingin bertobat? Aku sudah membunuh orang sebanyak 98. Wah, sudah terlalu banyak. Allah tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Dibunuh lagi tuh orang, jadi 99. Dapat informasi ada lagi orang yang punya nama cukup dikenal di kampung tersebut, Perumnas 1 Depok. Amin ya Rabbal. Pohon salam di pinggir sumur. Saya lagi mantun nih bilang cakep. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan panjang umur ya Rabbal
Pohon salam banyak di daerah Pluit yang tadi jawab salam. Mudah-mudahan lebaran banyak duit. Asal duit kok tersenyum semua ini. Insya Allah. Begitu ketemu di ujung sebuah desa, seseorang yang sangat diharapkan untuk bisa memberi arahan, kabar gembira tentang ampunan yang maha kuasa. Sebelum sampai di rumah orang yang bisa memberikan bimbingan, pembunuh ini terjatuh di tengah jalan. Kepalanya membentur sebuah batu besar. Pembuluh darahnya pecah. Jenazah ini direbut-rebut oleh dua malaikat. Satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Ini keterangan di kitab Riyadus Shalihin, masih di dalam bab taubat. Yang punya nanti silahkan buka. Kalau tidak salah pada lembaran yang ke-5 dan ke-6. Direbut-rebut oleh dua malaikat. Pembunuh ini saat menjadi rebutan dua malaikat, Allah perintahkan malaikat Jibril turun untuk merelai. Akhirnya kata Jibril, apa yang kau rebutkan? Ini manusia sebagai pembunuh sesama manusia. Jadi kita tidak usah kaget jika dalam hidup sering kita dengar ada berita pembunuhan. Dari dulu sudah ada. Jumlahnya 100 orang. Kalau di KM 50 kan cuman berapa orang tuh. Yang kemarin pembunuhnya dibebaskan. Begitu divonis bebas, sujud syukur. Bukan tempatnya sujud syukur. Masya Allah. Begitu Jibril mengatakan, kalau begitu hai malaikat, ukur saja pembunuh ini lebih dekat kepada tempat tinggalnya atau ke tempat yang ia mau memperbaiki kesalahan dengan jalan taubat pada seorang pembimbing. Ternyata begitu diukur lebih dekat kepada seorang pembimbing yang dianggap mampu bisa memberikan arahan dalam pertaubatan. Akhirnya itu pembunuh diterima taubatnya dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan Ramadan ini ada 3 fase. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkun minan nar. Ramadan 10 pertama dalam kasih sayang Allah, rahmat Allah. Siapa yang di 10 pertama mendapatkan rahmat Allah, layali junnar, gak bakal kesentuh api neraka. Fase kedua, wa awsatuhu maghfirah. 10 kedua dalam ampunan Allah. Raghima'an purajulin man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Rugi besar orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dosa dan kesalahannya tidak diampuni. Rugi besar. Sebab tidak ada satu ayat pun yang menjamin Ramadan tahun depan kita masih hidup. Tak ada satu hadis Nabi yang menjamin
Ramadan tahun depan kita masih ada, maka kesempatan emas di akhir 10 yang terakhir kita tingkatkan ibadah kita di 10 terakhir, karena Nabi di 10 terakhir itu lebih mengencangkan ikat pinggang, artinya lebih meningkatkan ibadah di 10 terakhir. Ada sholat taubatnya, ada sholat hajatnya, ada sholat tasbihnya, ada sholat istikharahnya, ada tadarrus Al-Qur'annya. Imam Syafi'i setiap Ramadan hatam Al-Qur'an 60 kali hatam. Sama dengan jamaah Al-Muwahhidin. Alhamdulillah. Rasulullah 10 terakhir itu dia ajak keluarganya beriktikaf. Wa riwayatin, dalam sebuah riwayat, isyrina yauman. Rasulullah itu iktikaf di akhir-akhir hayatnya itu 20 hari. Apa itu iktikaf? Iktikaf menurut istilah bahasa, berdiam diri seseorang di sebuah tempat. Di tempat yang baik ataupun di tempat yang tidak baik. Yaqufuna ala asnamil lahum. Sebab dulu ada orang iktikaf di samping-samping berhala. Tempat yang tidak baik, iktikaf menurut istilah bahasa. Iktikaf menurut syariat, berdiam dirinya seseorang di tempat yang suci, di rumah Allah, di masjid, di musholla, untuk mengejar kenikmatan ibadah, untuk mendapatkan khusyuk dalam melaksanakan kewajiban ibadah. Maka Ramadan di antara ibadah-ibadah yang paling berpeluang untuk bisa merubah perilaku hidup manusia. Maka yang mengisi dengan tadarrus Al-Quran selepas Ramadan 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan, hatinya akan terobati dengan membaca Al-Quran. Penyakit batin dan penyakit zahir. Penyakit batin itu tidak ada obatnya di apotik, tidak ada obatnya di dokter. Dia yang memberikan obat itu Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dia Allah yang memberi kita sakit. Dia Allah yang memberi kesembuhan dari penyakit. Maka ada penyakit batin, ada penyakit zahir. Penyakit batin tidak bisa diselesaikan proses penyembuhannya melalui kemampuan ilmu kedokteran. Penyakit batin Allah yang menyembuhkan. Itu nama penyakit batin iri. Iri sama prestasi orang. Ini ada seseorang prestasinya selalu mendapatkan penghargaan dari luar negeri. Sementara dia jarang dapat penghargaan. Gak usah disebut namanya ya, bulan Ramadan, untuk menjaga kode etik jurnalistik. Yang selalu mendapatkan penghargaan itu Gubernur Anies Rashid Baswedan.
Masya Allah, dibully. Lawannya membangun narasi-narasi kebencian untuknya, nggak pernah dijawab. Dia jawab dengan sebuah karya. Dia mampu memenuhi janjinya. Kalau saya dipercaya oleh warga Jakarta, saya akan bangun sebuah stadion sepak bola bertaraf internasional. Sudah jadi yang dikenal dengan istilah JIS, Jakarta International Stadium. Masya Allah. Media tidak mau mengekspos hasil karya beliau. Media kalau berani mengekspos berita karya gubernur, bakal dicabut izinnya. Sampai sedemikian rupa. Itu penyakit batin, iri, hasud, dengki, yang tidak ada obatnya di rumah sakit, tidak ada obatnya dengan seorang yang berprofesi sebagai dokter ahli, tidak ada. Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyakit batin yang namanya iri, hasud, dengki, sampai ada suratnya dalam Al-Quran. Jika kita mencermati nama-nama surat dalam Al-Quran, Al-Baqarah, karena di dalamnya ada innal baqarah tasyabaha alaina. Dinamakan surah Al-Maidah karena di dalamnya ada anzil alaina maidatam minas sama. Dinamakan surah An-Nisa karena di dalamnya ada nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Dinamakan surah Al-Falaq karena di dalamnya ada kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Salah satu manfaat surat itu, jika kita jadikan wiridan menjelang tidur 17 kali, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya, orang tersebut yang membaca 17 kali surah Al-Falaq bakal selamat dari penyakit yang namanya iri, hasud, dengki. Allah yang menjanjikan itu di dalam kitab sucinya. Jadi ada syifa, maknanya obat, ada juga dawa, maknanya obat. Kalau syifa langsung dari Allah, kalau dawa ada datang dari kemampuan ilmu manusia. Dulu ada orang baca kitab tanpa ia belajar sebelum. Dia hanya baca kitab, boleh fotokopi. Asli bacaan itu habbatus sauda, dawaun likul lida. Jinten hitam, habbatus sauda, obat segala macam penyakit. Karena dia nggak belajar sendiri, hasil fotokopi itu huruf ba, karena fotokopinya udah kadaluarsa, ada titik tambahan 1 jadi 2, bukan habbatu jadi hayyatu. Hayyatus sauda dawaun likul lida, ular hitam obat segala macam penyakit. Itu anak yang mau pinter tapi nggak mau belajar, belajarnya melalui buku-buku saja,
Ibunya sedang sakit, dicarikan ular hitam, diolah, direbus, airnya diminumkan. Karena dia baca ular hitam obat segala macam penyakit. Begitu diminumin, mati tuh maknya. Bertanya-tanya keluarganya, apa yang terjadi? Dikasih obat apa? Itu anaknya yang pengen pinter, tapi ngajinya sama Mbah Google. Bukan dengan Ki Nasihin, bukan dengan Ki Fahrul Razi. Tapi dia ngajinya sama Mbah Google. Saya kasih ini. Apa itu? Ular hitam. Itu racun. Enggak, aku baca nih. Hayyatus sauda dawaun likulli da, ular hitam obat segala macam penyakit. Goblok kamu. Itu bukannya huruf ya, itu huruf ba. Tapi yang aku lihat ini, tanya dulu sama guru. Kalau ngaji itu harus ada guru. Biar hubungan ilmu yang kita dapatkan ada yang tanggung jawab. Dari guru ke guru, ke guru, ke guru, ke guru, sampai ke Rasulullah. Maka dalam kita memahami kitab suci Al-Quran, juga harus piece to piece kita belajar. Harus ada program talaki. Bagaimana cara guru menyebut huruf ini? Kita ikuti. Al-Quran tuh kalau dipelajari sejak usia kanak-kanak, dia akan mengkristal bacaan itu dalam tubuhnya. Tapi kalau belajar sudah tua, sulit. Di Jakarta pernah terjadi tuh. Ada orang belajar Al-Quran udah usia 59. Saking pengen dapat kepercayaan dari warga Jakarta kalau dia bisa baca Quran. Belajar di hotel, kejar target 3 bulan, sulit. Nggak bisa. Karena ada tujuan-tujuan tertentu. Baca Fatihah 3 bulan. Sirotol, sitolol. Sirotol ladina, sitolol tadinya. Nggak bisa Al-Quran dibuat proyek untuk menggapai sebuah jabatan. Kalau ada tujuan-tujuan tertentu, maka Allah akan mempersulit apa yang Dia inginkan. Al-Quranul Karim tidak hanya mengobati batin, tapi mengobati juga zahir. Apabila seseorang merasakan sakit di bagian kepala, entah itu istilah penyakit oleh dokter namanya vertigo maupun migrain. Kata seorang ulama berdasarkan ilmu dan kepercayaannya, wa qala alladzina utul ilma wal iman, berkata seseorang yang ilmunya mumpuni, bukan sekedar dari bacaan, tapi dia mendapatkannya dari beberapa pembimbing, dari beberapa guru-guru. Kemudian setelah ia mendapatkan ilmu, keyakinan wal iman kepada Allah. Allah yang memberi penyakit, Allah juga yang memberi kesembuhan. Berangkat dari 2 keyakinan yang ia miliki, dia temukan bacaan-bacaan yang terkait dengan penyakit yang ada di bagian tubuh manusia. Apabila kepala terasa sakit yang berkepanjangan, entah itu namanya migrain, vertigo. Kalau zaman Guru Nasihin masih muda, Ustadz Fahrul Razi masih muda, itu namanya penyakitnya penyakit 7 keliling. 7 keliling dari Citayam, Rawadenok, Depok, keliling aja. Namanya 7 keliling. Kalau sekarang udah banyak dokter, vertigo, migrain. Kata seorang ulama, jika merasakan itu di bagian kepala, cepat berwudu,
tangan yang dibasuh dengan air jangan dikeringkan, pegang kedua tangan ini di bagian kepala, bacakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Enggak usah komentar, kalau ulama sudah bilang 3 kali ya 3 kali. Tapi kalau ada ulama bilang, udah makan pisang aja, boleh komentar. Pisangnya udah lembek, nggak enak dimakan. Nih, nggak bisa ngasih solusi. Minyak langka, istri kita udah nyiapkan bahan pastel, risol, combro. Minyak nggak ada, disuruh rebus. Nggak bisa ngasih solusi. Dulu kita krisis buah cabai, malah disuruh tanam. Nggak bisa ngasih solusi. Hanya menyalahkan saja. Maka ulama sudah memberikan cara pengobatan penyakit zahir di bagian kepala dengan ayat Allah terkait dengan penyakit itu, disuruh 3 kali, sudah ikutin saja. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi, ulama yang istiqomah, ulama yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan dunia. Maka kalau ulama sudah merapat dengan kepentingan-kepentingan dunia, aura keulamaannya menghilang, berkurang, tidak menyejukkan dipandang, karena sudah diwarnai oleh kepentingan-kepentingan dunia. Yang kedua, jika dalam hidup bermasalah dengan keturunan, dengan anak, dengan cucu, yang sulit untuk diarahkan, sulit untuk diatur, kakek, orang tua, jangan buru-buru mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Jika yang pernah umroh, pernah haji di Masjidil Haram itu menjumpai imam utama yang memiliki suara khas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya Syekh Abdurrahman Sudes, yang dulu di usia 3, 4, 5 tahun, ini anak di usianya itu bandel, sulit diatur. Tapi orang tuanya tidak pernah mengeluarkan perkataan yang jelek. Upaya maksimal orang tua menginginkan anaknya itu, Abdurrahman bin Sudes, menjadi imam besar di Masjidil Haram. Terpenuhi itu keinginan orang tua. Sampai dengan hari ini, Al-Imam Abdurrahman bin Sudes bertugas, jabatannya itu sekelas menteri agama. Dia yang bertanggung jawab dengan keadaan 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sekelas menteri agama di Arab Saudi, bukan di sini, bukan.
Kalau di sini kan Menteri Agama bilangnya suara azan kayak gonggongan anjing. La ilaha illallah. Sepertinya waktu lahir nggak diazanin kan. Begitu diazanin orang tuanya masih di sawah. Yang terdengar piaraan tetangga. Jadi wajar kalau keluar tuh apa yang ada di otak. Jadi otak ini jika dibangun isinya dari hasil-hasil yang Allah nggak suka, akhirnya yang keluar juga yang Allah nggak suka. Mana ada manusia suka sama anjing? Anjing dari dulu tetap anjing. Kenapa harus diistilahkan dengan itu? Itulah skenario Allah untuk memperlihatkan kualitas hambanya di depan hamba. Waktu saya sudah habis sampai jam 13. Sebentar ada sahabat kita dari mobil kemanusiaan juga akan menyampaikan informasi yang kita dapat. Jika ada warga yang butuh madu, ada di mobil madu. Madu itu salah satu obat juga. Madu itu kecintaan Nabi. Nabi dalam hidupnya nggak lepas dari konsumsi madu. Madu macam-macam. Ada madu Yaman yang 1 kilonya 5 juta. Ada madu Sumbawa yang 3 hari berubah rasanya. Ada madu Kalimantan yang presiden ingin pindahkan ibu kota IKN ke sana itu. Padahal masih hutan belantara, tempat jin buang anak. Tapi nggak boleh sekarang kita ngomong begitu. Ada pasalnya, ada undang-undangnya. Kalau kita bilang itu tempat jin buang anak, kena delik kita. Jadi nggak boleh, kalau dulu boleh, biasa. 5 tahun nggak lewat, dulu tanah kosong kita bilang begitu kita lewat sudah ada klaster. Kita bilang ini dulu tempat jin buang anak, nggak masalah. Kalau sekarang kita bilang ini tempat jin buang anak, bisa dijemput kita, ditangkap kita. Siapa yang nangkap? Jin. Jin juga. Masya Allah. Jadi itu Abdurrahman bin Sudes di usia 5 tahun. Ibunya mengundang imam besar Masjidil Haram untuk makan siang. Abdurrahman Sudes yang masih usia anak-anak, karena tinggal di Saudi, dia ambil pasir, itu dia tuangkan makanan dengan pasir. Tapi ibunya nggak komen yang jelek, malah dia bilang, Masya Allah, anak soleh, calon imam besar, calon presiden. Presiden yang nanti bukan presiden yang sekarang. Calon presiden. Jangan nak, jangan. Gak marah. Coba kalau anak kita berperilaku seperti itu. Saat kita undang tamu makan siang, dia ambil kotoran air comberan, dia taruh di sayur sop. Apa kita bilang? Ya Allah, kamu anak siapa sih? Anak siapa dibilang? Sampai lupa tuh. Maka karena usaha orang tua itu Abdurrahman bin Sudes sampai sekarang menjadi imam utama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, menjadi imam yang paling dicintai oleh umat karena memiliki suara yang khas. Karena memiliki tangan yang lembut. Jika kita dapat musafahah, bersalaman dengannya, Masya Allah, terasa indah sentuhan kulit tangannya dengan kulit tangan kita. Nggak hilang rasanya, seminggu masih terasa aja. Tuh kalau ahli ibadah bersentuhan dengan ahli ibadah, terasa menyenangkan. Maka buru-buru dia rebut tangannya untuk dia cium. Ketika 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,
Datang ke rumah Rasulullah, tak ada Rasulullah. Yang ada khadim di rumah Rasulullah, Anas bin Malik. Begitu dapat kabar Nabi enggak ada, dikasih tahu sama yang bekerja di rumah Rasulullah, diambil tuh tangannya pembantu, dicium bolak-balik. Harapan apa? Karena dia setiap hari bersentuhan dengan Rasulullah. Kalau aku mencium tangannya, sama dengan aku mencium Rasulullah. Karena kulitnya selalu bersentuhan dengan Rasulullah. Jadi kalau kita lihat di media, di YouTube, ada seorang yang begitu mengagumi seorang Habib Umar Al-Hafiz. Setiap kali datang ke Indonesia, Masya Allah, rebutan orang untuk mencium tangannya. Tidak sekedar dicium, tapi dibulak-balik. Karena itu sahabat ketika mencium tangan Anas bin Malik, bulak-balik. Jadi ada ikutannya, ada ittiba'nya. Yang tidak dicontohkan, salaman tidak mencerminkan sebuah kehormatan kepada seseorang. Itu tidak ada dalam ajaran-ajaran. Maka ketika kita jumpa dengan orang soleh, cium tangannya, di balik tangannya itu ada nilai keberkahan. Berkah tidak ada di sebuah perguruan tinggi, berkah tidak kita dapatkan di meja sekolah, tapi berkah itu dari Allah. Kalau Allah sudah memberi berkah, tidak ada manusia yang bisa untuk menjegal keberkahan seseorang. Maka Al-Quran dibaca akan mengundang dan membuka pintu-pintu keberkahan. Kita kenal tokoh Kiai Haji Maimun Zubair. Di usia yang sudah cukup tua untuk ukuran Indonesia, tapi masih bisa melahirkan karya-karya yang monumental. Terakhir menjelang tutup usia, karya-karyanya itu begitu dicintai. Karya yang dia torehkan, sebuah kekaguman seorang Maimun Zubair kepada istri Nabi yang pertama, Siti Khadijah. Maka keluar tuh syair-syair, gambaran kekaguman Mbak Maimun kepada Siti Khadijah. Wanita terkaya di zamannya. Saking kayanya itu, luasnya kota Makkah separuh itu milik Siti Khadijah. Kekayaannya begitu mendapatkan suami Rasulullah, hartanya dijadikan untuk membackup perjuangan Rasulullah sampai habis. Sampai menjelang ajalnya dia bilang sama anaknya, jika nanti ibu meninggal tidak ada biaya untuk membeli kain kapan, tolong kasih tahu ayahmu, aku minta dibungkus dengan sorbannya. Masya Allah. Jadi kekayaannya semua diberikan. Kekaguman itu yang sedang ditunjukkan oleh seorang ulama Indonesia, Mbah Maimun Zubair. Allah Ta'ala balas. Matinya di Mekah, makamnya berdekatan dengan makam Siti Khadijah. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Matinya seseorang tergantung kebiasaan. Kalau dia biasa setiap hari tadarrus Quran, matinya tidak jauh dari kegiatan tadarrus Al-Quran. Ada ulama yang meninggal itu sedang membaca Al-Quran. Kaki kanan naik ke atas, lutut yang kiri ke bawah. Dia baca Quran, posisi duduknya seperti itu. Meninggalnya di bulan Ramadan, lagi baca Al-Quran. Imam Abu Hanifah 1 bulan baca Quran di dalam Ka'bah hatam. Posisi duduknya begitu. Lutut kanan naik ke atas, lutut kiri menyentuh bumi. Jika ada orang
saat membaca Al-Quran, posisi duduk seperti itu, jangan buru-buru kita komen. Karena ada ulama-ulama yang membaca Al-Quran dalam posisi duduk seperti itu. Meninggal sedang membaca Al-Quran. Kata Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya alai, matinya seseorang tergantung kebiasaan. Biasa zikir, ya matinya tidak jauh dari kegiatan zikir. Kalau lidahnya kering, tak pernah berzikir, jarang menyebut lafzul jalalah, saat ditarik ruhnya oleh Israel, nggak bisa dia nyebut la ilaha illallah. Yang dia sebut, yang biasa dia sebut, sontoloyo. Karena hidupnya biasa menyebut sontoloyo. Maka yang keluar itu su'ul khotimah. Maka seseorang yang biasa berbuat baik, mati dalam kebaikan. Dia biasa memberikan hartanya, dia memberikan wakaf Al-Quran ke daerah-daerah pedalaman. BWA membuka kesempatan buat kita. Satu buah Al-Quran harga 100.000 sudah termasuk biaya pengiriman ke daerah-daerah. Di Jakarta, di Depok, Al-Quran tidak begitu sulit untuk kita dapatkan. Tapi di daerah-daerah terpencil yang minoritas hidup di tengah-tengah mayoritas, itu yang kadang pengiriman kitab suci terkendala. Melalui BWA akan tertangani dengan baik. Apa yang kita wakafkan bisa disalurkan ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sedang ada perubahan proyek pemindahan keimanan akidah, kristenisasi. Saudara kita dari mobil kemanusiaan daerah Cianjur, udah viral tuh di media. Ada satu daerah di Cianjur yang dulu beragama Islam warganya, karena faktor ekonomi mereka disupport dengan supermi kebutuhan sehari-hari, akhirnya berpindah keyakinan. Maka jika kita ikut program BWA mewakafkan Al-Quran ke daerah-daerah terpencil, insya Allah kita bisa menyelamatkan iman akidah saudara-saudara kita. Pahala yang didapat sama besarnya dengan kita menyelamatkan seseorang dari jurang kebahagiaan yang akan didapatkan melalui hidayah yang Allah Ta'ala berikan. Mudah-mudahan BWA semakin eksis, BWA semakin berkah, BWA menyentuh manusia-manusia yang Qurani ke daerah-daerah terpencil. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari BWA sudah kita lihat yang berkacamata tuh, yang berkaos warna hijau ada di dekat tiang, namanya Ustadz Muprodi, direksi BWA. Mudah-mudahan berkah. Dari saya cukup silaturahmi, waktu yang terbatas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketemu lagi, jika kurang puas nanti malam saya ceramah tarawih di Masjid Jami Al-Mukhlisin, Citayam, Rawadenok. Dari Masjid Akbar, masjid besar Al-Hidayah, kira-kira 3 kilo dari situ. Kalau mau datang nanti saya tungguin. Kalau nggak bawa menu buka, telepon saya. Nanti saya kasih duren motong Rawadenok.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.